Bab 1191, Pakaian Berdarah Mo, ketemu kamu. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Di Akademi Chang Utara, ada banyak cara untuk menekan kekuatan sihir. Misalnya, 3 cendekiawan yang sebelumnya mengawal tim mengeluarkan lukisan Master Gunung dan Sungai, dan menekan Master 8 poin yang terkenal. Karena dia mungkin menghadapi banyak musuh yang mempraktikkan kekuatan sihir di masa depan, maka pada saat itu, kekuatan sihir Akademi Chang Utara ini dapat berguna. Namun, pada saat ini, semua orang datang untuk melihat, para bangsawan di danau mengusulkan agar setiap orang menulis puisi. Jika dia terpilih sebagai 3 teratas, dia akan mendapatkan setidaknya 300.000 hati. Tiba-tiba seseorang berteriak. Ketika kata-kata itu keluar, para cendekiawan dan siswa di sekitarnya semuanya cerah, berbalik dan menemukan bahwa pembicara adalah seorang cendekiawan tua di pengadilan dalam. Cendekiawan tua ini adalah 8 poin yang terpencil dan sangat kuat. Setelah suaranya jatuh, ada banyak orang yang telah berkumpul bersama dan memiliki ribuan orang. Tetapi awal mula puisi yang sebenarnya, tetapi hanya puluhan orang, bahkan ratusan orang tidak. Bunuh, aku akan. Hantu macam apa puisi itu? Di antara orang-orang ini, bahkan beberapa orang tidak dapat mengenali kata-kata, bagaimana cara membuat puisi. Selain itu, para sarjana sekolah dalam tidak diizinkan untuk bergabung. Sarjana tua itu mengingatkanku, para sarjana sekolah dalam adalah siswa asli Akademi Beichang. Orang-orang ini mempelajari 5 mobil kaya dan penuh dengan ekonomi. Mereka dapat membuat puisi dan lirik dengan santai. Jika mereka berpartisipasi, mereka tidak perlu bermain. Pada saat ini, setelah melihat ini, Yesuan juga menjadi tertarik. Setidaknya 300.000 hati dapat diperoleh. Ini adalah kesempatan yang bagus. Mata Yesuan berbinar. Menulis puisi, dia tidak akan melakukannya. Namun, saya belum makan daging babi. Pernahkah Anda melihat seekor babi berlari? Bahkan jika dia seorang siswa, dia tidak dapat melupakan sebuah puisi. Saat ini, dia mengeluarkan selembar kertas dan dengan cepat menuliskannya di atasnya. Tentu saja, dia tidak lupa menulis namanya sendiri. Kakak, ini milikku. Yesuan memetik masa lalu dan menyerahkan kertas itu kepada sarjana tua itu. Oh, sarjana tua ini sangat terkejut. Dia merasakan aura pembunuh Yesuan, tetapi dia tidak menyangka Yesuan bisa membuat puisi seperti itu. Sungguh tidak menarik, tidak buruk. Sarjana tua itu mengangguk sedikit. Di antara ribuan sarjana di akademi asing, ada banyak putra keluarga yang lahir. Mereka juga harus belajar ketika mereka masih muda, sehingga mereka dapat membuat beberapa puisi, tetapi itu tidak terlalu bagus. Yesuan sangat percaya diri dengan puisi yang ditulisnya. Meskipun ini bukan karyanya, sekarang mungkin untuk mencurinya di dunia yang berbeda. Puisi yang diambilnya adalah karya Sisian Li Bai, Pikiran Malam yang Tenang. Segera, para sarjana tua menyelesaikan semua karya dan kemudian menyapu ke Pulau Danau. Semua orang penasaran, begitu banyak karya, siapa yang bisa memenangkan 3 teratas dan memenangkan hadiah 300.000 hati. Setelah beberapa saat, sarjana tua itu kembali. Tampaknya hasilnya telah keluar, tidak tahu siapa ketiga keberuntungan ini. Yah, 3 teratas telah muncul. Ini dipilih oleh para bangsawan di danau. Sarjana tua itu tidak mengatakan apa-apa, dan mulai membaca, tempat ketiga, An Le Fu yang memalukan. Kemudian dia memberikannya kepadanya. Tempat kedua, Tur Tianbei Li Yang. Sarjana tua itu berkata lagi, tempat ketiga, 300.000 hati. Tempat kedua adalah 400.000 hati, dan tempat pertama, adalah 500.000 hati. Setelah mendengarkannya, semua orang mendidih. 500.000 hati dan iblis, ini bukan jumlah yang sedikit, cukup untuk menciptakan seorang penguasa 7 surga. Tempat pertama ini, pada akhirnya, siapakah bunga itu? Ini aku, pasti aku. Tur Tianbei Li yang telah dibandingkan denganku. Para tetua keluarga mengatakan bahwa aku lebih baik. Seorang sarjana berpikir dalam hatinya. Pada saat ini, sarjana tua di depan perlahan membuka, tempat pertama, Malam yang Tenang milik Yesuan. Ketika ini dikatakan, tatapan semua orang tertuju pada sosok putih di udara tidak jauh. Orang-orang yang naik, mereka semua ingat, dan pembunuhan Yesuan kuat, dan mereka tidak ingin diingat, jadi mereka semua mengenal Yesuan. Tanpa diduga, orang pembunuh ini menduduki peringkat pertama di antara penonton,
benar-benar memenangkan puisi pertama, itu luar biasa. Haha, ini benar-benar aku, penyair itu diberkati. Ye Xuan tidak bisa menahan tawa 3 kali. Tentu saja, dia mengatakan ini dalam hatinya. Malam yang tenang, sebelum tidur, cahaya bulan yang terang, dugaan embun beku di tanah, lihatlah ke atas ke bulan, lihatlah ke bawah ke kota kelahiranmu. Sarjana tua itu membacakan syair itu dan mendesah, puisi yang bagus, aku takut bahkan aku tidak bisa melakukannya, dan Ye Sidi sangat kuat. Saudara-saudara telah memenangkan hadiah. Ye Xuan berkata dengan sedikit malu, yang paling diinginkannya saat ini adalah membiarkan sarjana tua itu segera memberinya hadiah. 500.000 hati dan iblis. Tetapi saat ini, Palung, puisi ini, baru saja mendengarkannya lagi, suasana hatiku membaik. Benar, aku telah membaik, itu luar biasa. Cepat, tulis, bacalah setiap malam, kamu dapat mempercepat suasana hatimu. Haha, aku mendapat untung, dan efeknya tidak serendah yang satu itu. Sekelompok orang mendidih lagi. Para sarjana tua itu sangat terkejut ketika mendengar ini. Mereka berkata, puisi ini memiliki efek ini. Saudaraku, tidak tahu di mana kampung halamanmu. Oh, kampung halamanku ada di bumi, desa, jauh sekali. Ye Xuan menjawab dengan santai. Bagaimana dengan desa global? Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu dapat pergi dan melihatnya. Sarjana tua itu tersenyum dan mengangguk. Seketika, wajahnya tiba-tiba menjadi berwibawa. Dia berkata, ayat ini tidak memiliki efek padaku, tetapi dapat meningkatkan keadaan pikiran mereka dan memiliki spiritualitas. Jika ditulis di kertas khusus, mungkin itu dapat membuat perangkat surgawi untuk sebuah kota. Aku menggosok, apakah aku masih bisa melakukan ini? Alis Ye Xuan terangkat, dan dia benar-benar takut. Sebuah puisi, kamu bisa menjadi penguasa kota, ini terlalu kuat, kan? Dia tiba-tiba teringat gambar gunung dan sungai yang dikorbankan oleh ketiga sarjana itu pada hari itu. Itu juga merupakan perangkat yang sangat istimewa. Namun, dia tahu bahwa orang yang melukis peta gunung dan sungai, kekuatannya tidak boleh lemah. Saya khawatir itu adalah penguasa suasana hati. Guru, ini adalah hadiahmu. Mengenai puisimu, aku ingin menyerahkannya ke akademi. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Sarjana tua itu bertanya, ya, kamu bisa mengambilnya. Namun, aku berharap untuk menulis Li Bai, Muzili, Bai Yun Putih. Kata Ye Xuan, sarjana tua itu berhenti sebentar. Bahkan jika reaksinya datang, dia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Dia tiba-tiba teringat bahwa sastrawan itu memiliki 2 nama, Ye Xuan seharusnya hanya nama aslinya, jadi dia tidak banyak bertanya. Terima kasih saudara. Ye Xuan mengambil alih tas hati ajaib. Perasaan gembira di hati semuanya ada di wajahnya, tetapi pada saat ini, wajahnya tiba-tiba mengembun. Dia merasakan bahwa ada suasana yang akrab yang memasuki jangkauan persepsinya dan kemudian menghilang. Pakaian darah Mo, temukan kamu. Mo pakaian darah, temukan kamu. Ye Xuan berjongkok dan langsung meninggalkan tempat. Itu, napasnya hanya berdarah. Dia mencari begitu lama dan akhirnya menemukannya. Saat ini, dia mengejar masa lalu. Tetapi dia tidak berlari beberapa langkah, tetapi ada bayangan yang menghentikannya. Ye Xuan, Nona saya minta tolong. Ini adalah seorang gadis berusia sekitar 25 tahun, dengan wajah yang baik dan gaun putih. Namun, jangan meremehkannya, wilayahnya sebenarnya adalah 8 yang terpencil. Ye Xuan ingin tahu tentang identitas orang ini. Tidak, harus dikatakan bahwa dia ingin tahu tentang wanita di mulut gadis itu. Apakah itu orang yang disebut Nona Muda oleh Master Lingkungan berujung 8? Apakah itu kebanggaan pengadilan dalam Akademi Chang Utara? Maaf, saya sangat sibuk sekarang, tidak ada waktu. Ye Xuan terlalu malas untuk mengurusnya dan langsung kembali. Apa? Tidak ada waktu. Kamu tahu siapa Nona saya? Gadis itu hampir marah. Nonanya, tidak semua orang bisa melihatnya, tetapi Ye Xuan berani menolak, yang membuatnya marah. Maaf. Aku benar-benar terburu-buru. Ye Xuan tidak kehilangan jejaknya dan langsung melewati wanita itu. Wanita berpakaian putih itu melihat penampilan Ye Xuan, dan dia tidak mengejarnya lagi. Karena dia merasa bahwa Ye Xuan benar-benar terburu-buru, mungkin dia akan pergi ke gubuk. Oleh karena itu,
dia memutuskan untuk menunggu di sini karena dia tahu bahwa Ye Xuan pasti akan kembali. Setelah menyingkirkan wanita berkulit putih ini, Ye Xuan mengejar mantel darah Mo, tetapi kecepatan Mo Sui juga sangat cepat, hanya melintas melalui lingkaran sensornya, jadi dia hanya bisa melacak dengan mata wawasan. Moxie ini, sebenarnya bercampur dengan Akademi Beichang, dan berpura-pura menjadi seorang sarjana. Ye Xuan tiba-tiba merasakan pelanggaran yang dalam. Siapakah mantel darah Mo? Reinkarnasi, seorang pembunuh yang telah hidup selama ribuan tahun, bahkan berpura-pura menjadi seorang sarjana, benar-benar tidak tahu malu. Namun, Moxie ini mungkin memiliki beberapa petunjuk, jadi Ye Xuan dapat menggunakan penyelidikannya. Nah, ini mantel berdarah, apakah ini akan naik gunung? Alis Ye Xuan terangkat, dia melihat pakaian berdarah Mo bergegas ke gerbang Akademi Chang Utara, dan dia berpikir dalam kebingungan. Di gunung, itu adalah halaman dalam Akademi Beichang. Yang terpenting adalah bahwa para sarjana di pengadilan luar tidak diizinkan memasuki pengadilan dalam. Apakah ini berdarah keras? Apakah sulit untuk menjadi? Memikirkan hal ini, Ye Xuan merasa agak tidak realistis. Di halaman dalam Akademi Beichang, ada orang yang kuat dalam suasana hati. Namun, Mo Sui hanya 5 kali saat ini. Jika itu sombong, ditambah dengan kekuatan di tubuhnya, gas pembunuh itu pasti akan mati tanpa tempat penguburan. Terlepas dari apa yang akan dilakukan oleh mantel berdarah ini, Ye Xuan akan pergi dan melihatnya. Segera, pakaian darah Mo datang ke depan gerbang gunung Akademi Beichang. Hanya setelah melewati gerbang gunung ini, Akademi Beichang dan halaman luar di kaki gunung itu baru saja didirikan. Namun, yang membuat Ye Xuan bertanya-tanya adalah bahwa pakaian Moxie ini benar-benar siap untuk pergi. Pakaian darah Mo bergegas langsung ke gerbang gunung, bergegas menuju gunung. Aku menyeka, gila, Ye Xuan terkejut. Hidup dan mati Moxie ini, tetapi terkait dengan misi balas dendamnya, jika pakaian darah Mo tidak mati di tangannya, maka 3 poin menelan poin dapat ditenggelamkan. Aku pergi, aku harap aku tidak akan dibunuh oleh para guru Akademi Beichang. Ye Xuan berdoa dalam hatinya, mantel darah Mo terbaik dipukuli sampai mati, dan kemudian dia mulai. Membunuh orang di Akademi Beichang sangat berdosa, tetapi Ye Xuan dapat pergi dengan mata hampa, dan kemudian aku dapat dengan mudah kembali. Untuk 3 poin menelan poin, nilainya. Namun, saat berikutnya, dia benar-benar terkejut. Para cendekiawan tua yang menjaga gerbang Akademi Chang Utara, bahkan setelah mereka melihat pakaian berdarah itu, membiarkan mereka pergi. Bagaimana situasinya? Apakah para cendekiawan tua ini telah dibeli oleh Mo Sui, dan membiarkannya masuk? Ye Xuan sangat bingung dan bergegas untuk mengikutinya. Saya mendengar bahwa penyembahan bulan telah mulai bergerak, dan mereka telah bergabung untuk memulai proses Akademi Beichang kita. Ya, saya telah mendengarnya. Saya khawatir di antara begitu banyak cendekiawan di pengadilan luar, mungkin ada banyak mata-mata yang datang dari bulan dan daratan. Saya tidak mengerti mengapa dekan akan memerintahkan pembukaan Akademi Chang Utara. Bukankah ini maksud pihak lain? Tidak harus. Beberapa waktu lalu, saya tidak menangkap banyak orang yang menyembah bulan dan daratan. Mungkin ini cara untuk berjongkok. Beberapa cendekiawan tua dari halaman dalam Akademi Beichang ada di sana untuk membicarakannya. Pada saat ini, mereka melihat sosok lain sedang menjarah, dan cendekiawan yang memimpin kepala itu dengan cepat menghentikannya. Guru, kamu tidak bisa memasuki pelataran dalam. Teriak cendekiawan pertama yang bergegas ke Ye Xuan. Ye Xuan tahu bahwa dia pasti akan dihentikan, jadi dia buru-buru bertanya, kalian saudara-saudara, bolehkah saya bertanya kepada orang itu, mengapa saya bisa memasuki pelataran dalam? Hanya itu, Alice mengerutkan kening untuk buku pertama, berkata, pakaian darah Namo telah lulus ujian untuk studi lebih lanjut, dan sekarang adalah cendekiawan pelataran dalam. Apa? Lulus penilaian. Mendengar ini, Ye Xuan terkejut. Jika ingin lulus ujian masuk, bukankah perlu membaca seluruh catatan meditasi? Menurut guru yang melapor, kekuatan membunuh Moxie ini lebih kuat darinya, dan merupakan nomor 1 di pelataran luar. Orang seperti itu, diperkirakan bahkan tidak dapat mengingatnya dalam waktu yang tenang, lalu bagaimana cara lulus penilaian? Guru, Anda juga berpikir itu tidak mungkin. Seorang sarjana bertubuh tinggi datang dan berkata, kekuatan membunuh dalam dirinya lebih kuat dari Anda, tetapi dia lulus penilaian, dan bahkan guru penilaian tidak menemukan petunjuk. Ini,
Yesuan masih terlihat kosong. Namun, dia tahu bagian bawah mantel darah. Pakaian darah Mo adalah reinkarnasi, tetapi monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Tidak masalah untuk menghadapi penilaian semacam ini. Jika Anda ingin memasuki pelataran dalam, Anda harus lulus ujian masuk dan ruang penilaian ada di sana. Sarjana itu menunjuk ke sebuah istana kecil tidak jauh dari sana. Baiklah, terima kasih saudara. Yesuan mengangguk, lalu segera berbalik dan pergi. Adik laki-laki itu begitu agresif dalam membunuh, apakah dia juga berpikir untuk pergi ke sekolah? Tidak mungkin, sudah ada mantel berdarah. Jika kamu datang lagi, itu akan aneh. Mungkin mereka punya beberapa cara untuk lolos dari mata para penilai. Itu tidak terjadi sekarang. Karena ujian Mosuei lulus ujian, guru yang bertanggung jawab atas ujian masuk adalah seorang akademisi. Itu adalah orang yang kuat yang sama baiknya dengan suasana hati. Beberapa cendekiawan merasa itu tidak mungkin, jadi mereka mulai berbicara tentang diri mereka sendiri. Dan Yesuan juga dengan cepat datang ke ruang penilaian ini. Suasana yang kuat, seperti pikiran yang kuat. Setelah Yesuan mendekat, saya menyadari bahwa hanya ada satu orang di ruang penilaian. Namun, napas orang ini kuat dan meledak-ledak mengerikan, di hadapan orang yang kuat, bahkan jika ada cara curang, sulit untuk lulus. Hati Yesuan tenggelam, tetapi dia masih melangkah dan masuk. Jingxin mencatat, telah disalin olehnya dalam sistem menelan super, meskipun dia tidak bisa melafalkan, tetapi bisa mengintip. Tentu saja, sebenarnya ada metode curang kedua, yaitu membiarkan pelafalan jarak jauh. Jatuh dan dia dapat berkomunikasi dalam pikirannya, selama dia meninjau meditasi dalam penilaiannya, maka Yesuan juga bisa lulus. Namun, metode ini terlalu rumit, dan mudah untuk menipu secara langsung dengan sistem menelan super. Yesuan memasuki istana penilaian, dan di belakang meja hanya ada penulis pria tua berambut putih. Pria tua berambut putih itu tidak mengangkat kepalanya. Dia berkata, kamu terlalu kuat dalam membunuh tubuhmu, atau kembali dan tingkatkan suasana hatimu. Jika tidak, itu hanya membuang-buang waktu, jangan berpikir tentang oportunisme. Guru, saya sudah berbalik. Yesuan berkata kepada lelaki tua berambut putih itu. Hei, apakah kamu ingin menipu? Lelaki tua berambut putih itu mendengus dan menatap Yesuan. Baiklah, kalau begitu aku akan melihat apa yang kamu miliki. Awalnya, istana itu dinilai oleh seorang guru 9 poin. Namun, sejak contoh Mosuei dirilis, akademisi yang mengirim suasana hati itu diturunkan. Lelaki tua berambut putih ini juga membiarkan Mosuei mengevaluasi ulang sekali, tetapi dia masih tidak menemukan petunjuk apapun. Sekarang aku melihat Yesuan dengan percaya diri untuk menilai, jadi aku ingin melihat apa yang dimiliki Yesuan. Begitu penilaian selesai, selama kamu dapat melafalkan kata-kata meditasi di baris, apakah itu? Tanya Yesuan. Ya, kamu meskipun di belakang. Lelaki tua berambut putih itu terpisah dari Yesuan dengan jarak beberapa puluh meter. Tetapi tidak ada orang lain di istana ini, dan tidak ada di luar, jadi lelaki tua berambut putih itu tidak perlu khawatir tentang seseorang yang mengirim informasi kepada Yesuan. Baiklah, guru itu, aku yang memulai. Yesuan mengangguk, lalu mulai melafalkan rekaman pelan itu. Kekuatan membunuhnya kuat, dia hanya bisa melafalkan rekaman pelan selama beberapa saat, tetapi dengan bantuan sistem menelan super, bahkan 100 salinan pun tidak masalah. Dalam perkiraan lelaki tua berambut putih itu, Yesuan hanya akan mundur 1 atau 2 paragraf, tetapi dalam sekejap mata, Yesuan sudah mundur 1 halaman. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, hentikan. Lelaki tua berambut putih itu tidak dapat mempercayainya dan buru-buru berteriak. Yesuan berhenti dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Bagaimana kamu bisa membawa begitu banyak? Ini tidak masuk akal. Lelaki tua berambut putih itu tidak dapat mempercayainya. Di mata guru, tidak mungkin bagi orang yang memiliki kekuatan membunuh yang kuat untuk melafalkan rekaman dengan tenang. Tanya Yesuan. Pria tua berambut putih itu mendengar kata-kata itu, tidak menjawab, hanya mendekat dengan cepat, dan kemudian melihat dengan saksama. Kenapa? Seseorang di luar telah menggunakan semacam suara untuk membantumu berbuat curang. Pria tua berambut putih itu bertanya sambil mengedipkan mata. Tidak, Yesuan menggelengkan kepalanya langsung. Pria tua berambut putih itu juga merasa tidak mungkin, karena dia adalah orang yang kuat. Jika seseorang memberi Yesuan suara, dia tidak dapat menemukannya.
Palsu, terlalu palsu. Dia melihat ekspresi Yesuan dan tahu bahwa dia curang pada pandangan pertama, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Bagaimana kamu melakukannya? Pria tua berambut putih itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak curang, aku benar-benar turun. Yesuan menjawab perlahan. Tidak mungkin. Pria tua berambut putih itu segera menyangkalnya. Lebih baik memiliki guru untuk membuat barisan. Yesuan menyarankan. Ini, pria tua berambut putih itu ragu-ragu, tetapi masih menggunakan nalurinya dan kekuatan Vientin untuk membuat lapisan pertahanan. Yesuan tidak berkata apa-apa, mulai membaca catatan itu dengan tenang. Dalam sekejap mata, halaman lain telah berlalu. Aku tidak percaya, sudah ada mantel sialan. Sekarang aku punya satu lagi. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menemukan petunjuk. Emosi lelaki tua berambut putih itu terpacu, dan dia harus menemukan cara agar Yesuan bisa menipu. Yesuan sangat tidak berdaya, dan dia terus membaca catatan itu dengan tenang. Segera, dia hanya merekam seluruh buku dan membacanya tanpa sepatah kata pun. Setelah mendengarkannya, lelaki tua berambut putih itu sudah terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Dengan kekuatannya, dia tidak dapat menemukan petunjuk, ini terlalu palsu. Bagaimana kamu melakukannya? Lelaki tua berambut putih itu bertanya lagi. Guru, para siswa tidak akan terlupakan, jadi ini tidak sulit bagiku. Yesuan Zhen menggeram. Tidak mungkin, bahkan jika itu tidak akan terlupakan, selama kamu membunuh seseorang, kamu tidak dapat merekam meditasimu sekaligus. Lelaki tua berambut putih itu masih penuh dengan keraguan. Lebih baik dari ini, guru akan memberikan yang lain. Aku akan mengembalikannya padamu saat itu juga. Yesuan menyarankan. Setelah mendengar ini, mata lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba menjadi cerah dan dia mengeluarkan buku baru langsung dari cincin Qiankun. Cilu mencatat. Yesuan mengambil buku ini dan mulai membacanya secara langsung. Lelaki tua berambut putih itu menatap Yesuan dengan sangat saksama. Dia memperhatikan yang terakhir dengan cepat membolak-balik buku dan membacanya. Dia berkata, jika kamu benar-benar dapat membawa buku ini sekali dan untuk selamanya, aku akan memberimu 500.000 hati. Dan, kasih sayang semacam ini adalah hal yang dipelajari oleh siswa sekolah dalam. Dia memperkirakan Yesuan hanya bisa mengingat kalimat pertama saja. Dia tidak percaya bahwa Yesuan dapat menyajikan catatan Qi yang lebih sulit di depannya. 50.000 hati dan iblis. Mendengar ini, mulut Yesuan sedikit miring, dan kesejahteraan di langit tidak dapat dihentikan. Baiklah, ketika suara lelaki tua berambut putih itu jatuh, Yesuan menutup diri terhadap Qi. Oke, kamu kembali. Lelaki tua berambut putih itu diam-diam menatap Yesuan dan mencoba mencari petunjuk dari Yesuan. Yesuan langsung mengabaikan tatapannya dan mulai melafalkan belas kasih semacam ini. Dia hanya melafalkan satu paragraf, dan ekspresi lelaki tua berambut putih itu menjadi sangat jelek. Anak ini, benar-benar menolak, itu tidak mungkin. Ciyu mencatat lebih sulit daripada catatan yang tenang, bahkan jika itu adalah seorang sarjana di pengadilan dalam, itu mungkin tidak dapat melafalkannya sepenuhnya. Lelaki tua berambut putih itu tidak dapat mempercayainya, yang bahkan lebih luar biasa daripada pemeriksaan Mo Xuei. Namun, Yesuan harus mulus dan sempurna. Lelaki tua berambut putih itu menatap Yesuan dan mendengarkan catatan Yesuan yang berkesan. Setelah beberapa lama, Yesuan berhenti karena sudah selesai. Aku tidak percaya, kamu benar-benar bisa melakukannya, tidak bisakah kamu memiliki fisik yang istimewa? Pria tua berambut putih itu bergumam. Aku tidak tahu. Yesuan menggelengkan kepalanya. Tolong minta guru untuk membantuku lulus penilaian. Pria tua berambut putih itu berhenti, atau mengeluarkan sekantong hati dari cincin Qiankun. Pada saat yang sama, ada sertifikat kelulusan ujian. Aktualisasikan anakmu memiliki kemampuan, ayo pergi. Pria tua berambut putih itu memutuskan untuk menyerah. Tidak mungkin, siapa yang membiarkannya tidak melihat petunjuknya. Yesuan hanya 5 kali di tempat terbuka, dan dia seperti suasana hati. Perbedaannya terlalu besar, tidak dapat melihat petunjuknya. Mungkin Yesuan benar-benar tidak curang, tetapi alasan fisiknya. Terima kasih guru, siswa itu pensiun. Yesuan dengan senang hati mengambil alih hati ajaib, dan menerimanya di ruang menelan, dan kemudian setelah kepalan tangan, itu berbalik dan pergi. Tunggu, siapa namamu? Pria tua berambut putih itu tiba-tiba menghentikan Yesuan. Yesuan,
Setelah Ye Xuan melaporkan namanya, dia segera pergi. Sekarang dia telah lulus penilaian dan harus segera memasuki pelataran dalam untuk melacak darah. Namun, tepat setelah kaki depannya pergi, sarjana tua yang berada di Danau Jingxin tiba-tiba berkunjung. Guru, para siswa memiliki sesuatu untuk dilihat. Buku tua itu berteriak di luar istana. Saya sedang menganggur sekarang, masuklah. Ada suara dari pria tua berambut putih itu. Sarjana tua itu masuk dan mengucapkan selamat tinggal, Guru, saya hanya punya sebuah puisi, silakan lihat. Pria tua berambut putih itu mengambil kertas yang diserahkan sarjana tua itu dan membacanya. Dia membaca, malam yang tenang berpikir, cahaya bulan di depan tempat tidur, diduga embun beku di tanah, menatap bulan, melihat ke bawah ke kampung halaman. Baiklah, ya, apa yang kamu tulis? Tidak, itu tidak dibuat oleh siswa. Itu adalah seorang guru bernama Ye Xuan yang membuatnya di tempat. Terlebih lagi, puisi ini juga memiliki efek untuk meningkatkan suasana hati. Hanya setelah para guru dan saudara mendengarkannya, efeknya tidak kalah dari nyanyian tenang adik perempuan Nalan. Perbedaannya akan segera terjadi. Sarjana tua itu menggelengkan kepalanya. Petik 2. Apa? Meningkatkan suasana hatimu. Pria tua berambut putih itu merasa luar biasa. Saat ini, tidak lebih dari 10 murid yang dapat membuat syair untuk meningkatkan suasana hati mereka di Akademi Beichang. Bagaimana mungkin seorang siswa asing? Tunggu, Ye Xuan. Pada saat ini, pria tua berambut putih itu tiba-tiba teringat satu hal, dan orang yang lulus ujian untuk pendidikan tinggi itu tidak bernama Ye Xuan. Guru, apakah Anda mengenalnya? Sarjana tua itu bertanya dengan aneh. Itu hanya masalah mengenal, dan orang yang lulus penilaian dari saya bernama Ye Xuan. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening dan bertanya, saya bertanya kepada Anda, Ye Xuan, siapa yang membuat puisi ini, apakah temperamen membunuh hanya kedua setelah Mo Sui? Ya, sarjana tua itu mengangguk, saya tidak menyangka dia seorang pria. Orang yang memiliki jiwa pembunuh seperti itu benar-benar dapat membuat syair seperti itu. Apakah dia akan membunuh para sarjana? Pria tua berambut putih itu bergumam. Membunuh para sarjana. Ketika saya mendengar nama itu, buku tua itu menjerit. 4 kata membunuh para sarjana dikenal luas di Akademi Beichang. Ini adalah jenis Akademi Beichang yang berbeda dan merupakan legenda. Karena dia adalah pendiri Akademi Beichang, dekan pertama. Itu juga karena ini, sehingga penilaian ujian masuk Akademi Beichang dilakukan sesuai dengan hafalan membaca, daripada membunuh tubuh. Lagi pula, masih ada beberapa hal yang berbeda yang dapat mengabaikan efek meditasi. Pada saat ini, Ye Xuan telah meninggalkan istana penilaian dan sekali lagi datang ke depan gerbang gunung Akademi Beichang. Guru, bagaimana Anda bisa ada di sini lagi? Para sarjana tua Fang Cai mengatakan sesuatu yang aneh. Saudara-saudara terkasih, saya telah lulus ujian untuk studi lebih lanjut. Ini buktinya, Ye Xuan berkata sambil mendekat, dan kemudian dia lulus sertifikat penilaian. Bagaimana ini mungkin? Beberapa sarjana tua saling berhadapan dan tidak dapat mempercayainya. Berapa lama Ye Xuan pergi? Bahkan tidak 3 menit, tetapi dapat memperoleh bukti ujian masuk. Apakah penilaian ini terbukti salah? Beberapa sarjana tua melihatnya dengan saksama, dan itu bahkan lebih linglung. Penilaian ini membuktikan bahwa itu benar. Apakah Anda benar-benar lulus, Guru? Salah satu sarjana tua itu adalah orang asing. Ya, Ye Xuan mengangguk. Dengan presiden Mo Sui, dia seharusnya tidak memiliki masalah. Yang ada dalam pikirannya saat ini adalah membiarkan para cendekiawan tua ini pergi, lalu membiarkannya memasuki ruang pemeriksaan di pelataran dalam Akademi Beichang. Ini, para cendekiawan tua ini saling berpandangan dan mengembalikan sertifikat ujian kepada Ye Xuan. Guru, masuklah. Mendengar ini, Ye Xuan juga mengepalkan tinjunya kepada beberapa orang, dan segera melewati gerbang gunung dan naik ke atas gunung. Namun, untuk memastikan, seorang cendekiawan bergegas ke istana penilaian dan bertanya kepada guru penilaian. Ini tidak masalah, lagi pula, Ye Xuan benar-benar lulus ujian. Aku tidak menyangka Mo Sui ini lulus ujian masuk secepat ini dan memasuki pelataran dalam Akademi Beichang. Ye Xuan berpikir sambil bergegas ke pegunungan. Untuk pergi ke tempat penilaian, dia membuang-buang waktu beberapa menit, dan dalam beberapa menit ini, Mo Sui telah menghilang. Demi kenyamanan,
Ye Xuan dengan cepat pergi ke pelataran dalam untuk melaporkan bahwa dia mengganti kostum para cendekiawan sekolah dalam agar tidak dapat dihentikan selama pemeriksaan. Sarjana sekolah dalam yang mendaftar untuk Ye Xuan, setelah melihat sertifikat penilaian, juga butuh waktu lama. Sebelum dia mendaftar untuk Momo, dia juga terkejut. Sekarang, setelah melihat Ye Xuan, itu menakutkan lagi. Namun, karena Ye Xuan disetujui oleh guru, dia memenuhi syarat untuk memasuki pengadilan dalam. Segera, Ye Xuan melakukan pekerjaan dengan baik untuk mendaftar dan kemudian pergi. Sepanjang jalan, dia juga mendapat banyak perhatian, karena para sarjana tua merasakan kekuatan pembunuhnya. Ye Xuan juga bisa merasakan tatapan mata orang-orang di sekitarnya. Orang ini, bukankah seharusnya dia pengkhianat yang menyembah bulan atau tanah yang mengintai? Banyak orang berpikir demikian dalam hati mereka. Pemujaan bulan adalah kebalikan dari Akademi Chang Utara. Sebelum Akademi Chang Utara memusnahkan penyembahan bulan, itu disembunyikan. Sekarang setelah penyembahan bulan telah dihidupkan kembali, Akademi Chang Utara dibuka kembali. Meskipun Ye Xuan memasuki Akademi Chang Utara, meskipun itu bukan satu hari, dia telah mendengar banyak hal karena persepsinya yang luar biasa. Saya hanya datang untuk menyelidiki, dan identitas saya tidak bersalah, apa yang Anda takutkan? Ye Xuan tidak memiliki kekhawatiran. Akademi Beichang ini adalah salah satu yang terbaik di semua kekuatan yang telah ia ikuti. Para murid di Akademi Chang Utara sangat harmonis. Ada sangat sedikit konflik. Secara umum, mereka berlatih, atau belajar dan berkomunikasi. Ye Xuan bergabung dengan Akademi Beichang dan memiliki tujuan khusus. Itu adalah untuk menyelidiki kasus saudara laki-laki dan perempuan itu. Sebelum mendengarkan sarjana yang sembrono, Tang Yuanlong mengatakan bahwa Akademi Chang Utara ini telah menghancurkan tanah Zhou Huacheng dan menangkap banyak orang. Ini adalah petunjuk. Tentu saja, ada petunjuk lain. Tanah dan pakaian darah Mo tampaknya mencari orang, dan pakaian darah Mo kebetulan tercampur ke dalam Akademi Beichang, jadi Ye Xuan merasa lebih baik bertanya langsung kepada Mo Sui. Saya tidak tahu kemana Mo Sui pergi. Pada saat ini, sekelompok orang menarik perhatian Ye Xuan, yang berkumpul di depan dinding batu dan membicarakannya. Awalnya, ini tidak menarik perhatian Ye Xuan, tetapi dia mendengar sesuatu yang menarik. Saya tidak menyangka ada orang di pengadilan luar yang memiliki bakat sastra seperti itu. Saya benar-benar tidak menyangka. Pemikiran malam yang tenang ini benar-benar kuat. Saya merasa suasana hati saya juga membaik. Saya memperkirakan bahwa jika akademisi yang sedang dalam suasana hati siap untuk mengambil malam yang tenang ini dan menjadikannya alat surgawi, mungkin ada efek pengusiran setan. Saya tidak tahu Li Bai yang mana lahir, keluarga mana. Sekelompok sarjana tua di pengadilan dalam sedang membicarakan puisi baru, tetapi tanpa kecuali, semuanya memuji. Para siswa Akademi Beichang sangat rendah hati, yang membuat Ye Xuan sangat terkejut. Daftar karya agung. Ye Xuan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa pikiran malam yang tenang yang muncul dari sisi yang mendominasi telah terukir di dinding batu. Peringkatnya sebenarnya adalah yang kelima. Pusat perdagangan bisnis. Ye Xuan merasa luar biasa. Bagaimanapun, pikiran malam yang tenang ini adalah karya sisian Li Bai. Dia hanya merasa bahwa kelompok orang ini tidak tahu barangnya, jadi pemerintahan puisi, setidaknya yang pertama. Namun, dia juga mendengar bahwa 4 karya agung teratas semuanya sangat populer. 3 yang pertama, cukup keluarkan 1, Anda dapat dengan mudah mengguncang orang-orang ajaib di bawah suasana hati. Yang pertama dalam daftar karya agung, membunuh kata, membunuh para sarjana untuk menulis. Tempat kedua dalam karya agung, Sanhe Baotu, Presiden keempat melukis. Tempat ketiga dalam karya agung, ukiran batu kota, Dekan ke-8. Tempat keempat dalam mahakarya, Kitab Suci Zhengyang, yang diciptakan oleh akademisi Nalanku. Ye Xuan melihatnya dan menemukan bahwa para penulis ini tidak sedikit. Dekan keempat Akademi Chang Utara adalah seorang pelukis. Karya-karyanya luar biasa, dan wakil gunung dan sungai adalah yang asli. Bahkan kekuatan magis dari konsepsi artistik dapat ditekan. Peta harta karun Sanhe yang digunakan oleh 3 sarjana sebelumnya adalah salinan dari karya-karya Linyi, tetapi juga memiliki efek kota. Presiden ke-8 Akademi Beichang adalah seorang pematung. Ukiran batu ajaib kotanya juga memiliki efek magis. Pada saat yang sama, itu juga dipahat oleh banyak orang dan digunakan dalam pertempuran.
Adapun klasik Zhengyang, yang merupakan yang keempat dalam daftar karya terkenal, itu adalah kekuatan supernatural Tang Yuanlong, yang merupakan sarjana yang sembrono. Dia adalah seorang master yang berspesialisasi dalam menangani sihir. Dan kelompok Nalan itu adalah kakek dari dekan saat ini. Adapun pembunuhan pertama dalam daftar terkenal, itu adalah yang terbesar, karena dibuat oleh dekan pertama Akademi Chang Utara. Kata pembunuhan ini adalah kaligrafi dan lukisan, hanya ada satu kata di atasnya, bunuh. Namun, tidak ada yang pernah melihat aslinya. Empat pertama terlihat sangat kuat. Hati Yesuan adalah kalimat yang gelap. Setelah mendengarkannya, dia dapat memahami peringkat ini. Bagaimanapun, Li Bai hanyalah orang biasa, dan empat teratas dalam daftar karya terkenal semuanya adalah pemain yang kuat. Jangan bicara tentang suasana hati, bahkan jika itu adalah dewa virtual, jika Anda datang ke bumi, Anda dapat disebut raja. Dan jika itu adalah suasana hati, itu adalah kekuatan super yang dapat dengan mudah menghancurkan semua benua. Pada saat ini, Yesuan tidak tahu bahwa setelah malam pertamanya berpikir, ada gelombang-gelombang yang bergolak di gedung tinggi pelataran dalam. Setelah tingkat tinggi belajar, banyak orang telah mengirim banyak orang ke pelataran luar untuk menemukan Yesuan. Tepat ketika Yesuan pergi dari pelataran luar ke pelataran dalam. Tidak peduli apa, cari pakaian darahmu terlebih dahulu. Yesuan terlalu malas untuk mengatur begitu banyak, berbalik dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah bayangan menghentikannya. Hei, apakah kamu di sini? Sebuah suara deja vu jatuh ke telinga Yesuan. Yesuan menatapnya dan menemukan bahwa pria yang menghentikannya sebenarnya adalah wanita kulit putih yang berada di pelataran luar. Kakak, ada apa? Tanya Yesuan sambil mengerutkan kening. Apa yang begitu ingin kamu lakukan? Wanita kulit putih itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Hei, aku baru saja bergabung dengan Akademi Chang Utara dan melihat seorang teman, jadi aku menyapa di masa lalu. Yesuan berkata dengan jujur. Tentu saja, yang hanya dia lihat bukanlah seorang teman, tetapi seorang musuh. Ternyata begitu, lupakan saja. Wanita berpakaian putih itu mengangguk sedikit dan berkata, Nona ingin bertemu denganmu, biarkan aku pergi. Nona adalah... Yesuan bertanya tanpa sadar. Wanita berkulit putih ini, tetapi seorang master 8 poin tunggal, dan dia disebut Nona muda, kepalanya tidak boleh kecil. Nona adalah Nalan Bing, putri dekan. Dia melihatmu berbakat, jadi aku ingin melihatmu. Kenapa, kamu tidak mau? Wanita berpakaian putih itu berkata perlahan. Putri dekan, Nalan Bing. Setelah mendengarkannya, Yesuan juga terkejut, dan ini bisa membuatnya takut. Ini, Yesuan ragu-ragu. Ini bukan karena dia takut, tetapi karena dia hanya belajar dari yang dangkal. Apakah itu sampah sekolah yang asli, kalau pihak lain memintanya untuk membuat beberapa puisi lagi untuk dilakukan. Tetapi sudah waktunya untuk mendengarkannya. Yesuan membuat keputusan di dalam hatinya. Bagaimanapun, pikir Jingye bukanlah karyanya. Terus terang lebar, menolak ketegasan, belum lagi malam yang tenang memikirkan puisi ini bermanfaat bagi Akademi Beichang, jadi dia tidak akan memiliki masalah. Baiklah, ayo pergi. Yesuan mengangguk sedikit dan memutuskan untuk pergi melihat sisi es Nalan. Pergi, wanita berpakaian putih itu juga langsung berbalik arah. Setelah mereka pergi, buku-buku lama semuanya iri. Wanita berbakat Nalan Bing, ini adalah Dewi di hati. Yesuan He De Heneng, akankah ditemui oleh Nalan Bing? Namun, jika mereka memberitahu mereka bahwa malam pertama dari daftar terkenal itu adalah tulisan tangan Yesuan, saya khawatir saya akan terkejut. Setelah pergi, wanita kulit putih itu berjalan bersama Yesuan menuju lereng gunung. Nama saya Baisu, tetapi pelayan di sekitar wanita itu. Wanita saya yang memainkan piano di Danau Jingxin. Wanita kulit putih itu berkata sambil berjalan. Orang yang memainkan piano di danau itu, sebenarnya, Yesuan sudah menebak, ini bukan apa-apa. Dia hanya ingin tahu, seberapa kuat ranah Nalan Bing, apakah itu lulus 9 poin, atau apakah itu mimpi. Tepat ketika dia sedang bermeditasi, Baisu berkata, ada banyak pembunuh di tubuhmu. Suasana hatimu mungkin tidak memenuhi standar. Kalau tidak, Nona mungkin merekomendasikanmu kepada dekan dan membiarkan dekan menerimamu. Untuk para murid, Yesuan mengangguk, pura-pura kasihan. Dekan-dekan, ini sangat menggoda, tetapi tidak seperti orang lain,
kultivasi adalah dengan melahap, dan tidak peduli siapa yang menjadi master. Tentu saja, keuntungan memiliki pria bertubuh besar sebagai master adalah akan ada banyak bakat. Saya ingatkan Anda di sini, Nona adalah putri dekan. Jika Anda berani memiliki pemikiran tentangnya, Anda mungkin tidak akan hidup besok. Baisu mengingatkan lagi. Bagaimana menurut Anda? Yesuan mengernyit, hatinya sangat meremehkan. Namun, dia segera menjawab, dan jika dia melakukannya, dia pasti akan terkoyak oleh buku-buku lama. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa putih bukanlah artinya. Segera, Yesuan datang ke depan loteng di bawah bimbingan Baisu. Nona, orang-orang membawanya. Baisu berteriak di luar loteng. Masuklah. Di lantai 3 loteng, ada suara yang jelas dan manis. Setelah Yesuan mendengarnya, diperkirakan usia Nalan Bing diperkirakan sekitar 20. Usia 20 tahun melewati 8 kali lipat, ini adalah seorang jenius. Hati Yesuan adalah kalimat yang gelap. Dengan mata persepsi, dia telah mengetahui alam Nalan Bing di dalam, namun, yang membuat Yesuan aneh adalah masih ada seseorang yang bersembunyi di tepi air terjun di sebelah loteng. Pakaian darah Mo, bagaimana dia bisa ada di sini? Hati Yesuan sangat berbeda. Jika dia tidak merasakannya dengan saksama, dia tidak dapat benar-benar menemukan mantel darah yang tersembunyi. Saat ini, dia tersapu oleh cahaya, dan dengan mata wawasan, dia benar-benar melihat sebuah sosok. Anak ini, bagaimana ini? Tersembunyi di mantel darah di tepi air terjun, dia memikirkannya dengan wajah kosong. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan bahwa Yesuan seharusnya menemukannya. Aku hanya berharap anak ini tidak menggangguku. Hati Mo berdarah dalam kegelapan. Pada saat ini, Baisu di depan loteng melihat Yesuan tidak bergerak, tetapi juga berkata, "Kemarilah, jangan biarkan wanita itu menunggu, ingat kata-kataku." Oh, Yesuan mengangguk sambil berpikir dan kemudian memasuki loteng. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mencoba menemukan mantel darah Mo, yang disembunyikan di sini. Dan Mo Suei masuk ke Akademi Chang Utara juga untuk penyelidikan, sulit, Nalan Bing ini adalah orang yang dia cari. Yesuan memikirkannya sambil berjalan ke loteng. Segera, dia sampai di sebuah ruangan. "Guru, masuklah." Ada suara wanita di dalam. Yesuan mendengar kata-kata itu dan mendorong masuk. Ruangan itu kecil, tetapi dekorasinya sangat indah. Ini adalah kamar tidur Nalan Bing. Di tempat tidur di ujung ruangan, duduk seorang wanita berpakaian putih, wajahnya bagus, bermartabat dan elegan. Setelah melihat Yesuan masuk, dia juga bangkit dan berkata, "Guru, Anda benar-benar membuat saya menunggu." "Maaf, saudari, saya melihat seorang teman sebelumnya, jadi sudah terlambat." Yesuan mengepalkan tangannya. "Tidak masalah." Nalan Bing tersenyum. "Sebelum saya melihat pikiran malam yang tenang dari adik laki-laki saya tahu bahwa adik laki-laki saya adalah orang yang berbakat. Saya tidak tahu dari mana asal adik laki-laki itu. Saya terlahir dingin, tidak layak disebut." Yesuan berkata perlahan, "Belum lagi tanah suci, bahkan jika itu adalah wilayah benua batu darah, itu tidak sebanding dengan bumi." Seperti itu, Nalan Bing mengangguk sedikit, lalu berjalan dan membaca. Itu adalah pikiran malam Li Bai yang tenang. Bakat sastra adik-adik benar-benar membuatku merasa canggung. Bisakah adik-adik membuat puisi di tempat kejadian? Nalan Bing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini, Yesuan hidup, dia takut ditanya ini, biarkan dia membuat puisi lain di tempat kejadian, apakah dia menginginkan hidupnya? Tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba sebuah suara jatuh langsung ke telinganya. "Nak, bekerja sama lagi, bantu aku melihat apakah ada tanda lahir di dada kiri Nalan Bing." Suara ini sangat familiar bagi Yesuan, karena itu adalah darah Mo. "Apa?" Yesuan terkejut. Dia tahu bahwa Mo Suei akan menjadi sarana transmisi suara, tetapi yang tidak dia duga adalah Mo Suei bahkan menemukannya untuk bekerja sama. Ini bukan mantel berdarah, ini benar-benar untuk menyelidiki. Nalan ini adalah tujuan dari pakaian darah Mo. Yesuan berpikir dalam hatinya. Kalau tidak, mengapa Mo Suei membiarkannya melihat apakah ada tanda lahir di dada kiri Nalan Bing? Dan, lihat wallnya. Dia hanya 5 kali di laut yang jernih. Nalan Bing adalah 8 penunjuk yang terpencil, dan ada elemen putih di luar, yang juga merupakan 8 yang terpencil. Yang terpenting adalah dia berada di halaman dalam Akademi Beichang. Jika dia berani melakukan ini, dia tidak akan mengatakan puncak Akademi Chang Utara.
Hanya kelompok sarjana yang bisa membunuhnya. Nak, selama kamu membantuku memastikan, aku lulus darimu dan sekolahku. Kata mantel darah Mo lagi. Ye Xuan ingin menolak, tetapi setelah mendengar ini, matanya tidak bisa tidak bersinar. Sekolah Mo Sui, mungkinkah Zhao Yanlong tidak tertandingi? Bu, aku tidak tahu bagaimana cara menyampaikan suara itu kepada Moxie. Ye Xuan berteriak dalam hatinya. Bahkan jika dia keluar dari sekolah, dia tidak bisa membuatnya berkompromi. Bagaimanapun, ini tidak bisa menjadi lelucon tentang hidupnya. Dia berjarak 2 meter dari Nalan Bing, dan jika dia menyelinap, dia seharusnya bisa melakukannya. Namun, setelah ini dilakukan, maka Anda hanya bisa membukanya dan pergi. Terlebih lagi, objek kerjasama itu masih darah. Setelah melihat stagnasi Ye Xuan, Nalan Bing tersenyum dan berjalan ke wajah Ye Xuan. Apakah tidak ada inspirasi untuk adik laki-laki? Ayo, saudari akan memberimu. Setelah selesai, dia mulai memudarkan pakaiannya. Ye Xuan terkejut dan bergegas mundur 1 langkah. Bagaimana situasi Nima? Apa kegugupan adik laki-laki? Saudari langsung merasa sedikit panas. Nalan Bing tersenyum lagi dan membuka kancing bajunya. Tiba-tiba, sepasang bahu putih memantulkan mata Ye Xuan. Aku menggosok. Ye Xuan benar-benar terkejut. Apa yang dilakukan Nalan Bing ini, kait untuk menuntunnya. Sulit untuk melakukannya karena dia begitu baik, tinggi dan tampan, dan dia dicintai oleh Nalan Bing pada pandangan pertama. Tidak mungkin. Ye Xuan segera menepis gagasan itu karena dia melihat bahwa senyum Nalan Bing bercampur dengan sedikit rasa malu. Tepat sekali, dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah Nalan Bing ini adalah orang yang dia cari. Saat ini, dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Dia melihat bahwa memang ada tanda lahir merah muda di luar mantel putih es Nalan. Posisi ini tepat di atas dada kiri. Siapa dia? Ye Xuan berteriak, aku tidak menyangka bahwa Nalan Bing ini benar-benar orang yang akan ditemukan. Namun, saat berikutnya, wajahnya berubah drastis karena dia mendengar suara sistem. Hei, tuan rumah kebal terhadap racun. Sistem ini memicu suara, tiba-tiba, membunuh Ye Xuan yang terkejut. Racun. Ye Xuan menggigil dan buru-buru menyapu panel dan mendapati dirinya menghirup racun yang disebut Bai Mei. Racun ini adalah afrodisiak. Pada saat itu, Ye Xuan menjawab. Aku khawatir itu adalah rencana. Tidak, ini jebakan, pergi. Wajah Ye Xuan berubah drastis. Guru, apakah kamu juga panas? Ayo, kakak akan membantumu. Nalan Bing melihat penampilan Ye Xuan, melangkah maju dan bersiap untuk membantu Ye Xuan berpakaian. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba melesat dengan kecepatan penuh, langsung menabrak dinding dan menerobos gedung. Kakak, adik laki-laki itu ada sesuatu yang harus dilakukan hari ini, dan dia akan pergi. Ye Xuan keluar dari loteng dan bergegas ke Nalan Bing, lalu segera pergi. Nalan Bing melihatnya, wajahnya menjadi pucat, dia buru-buru mengenakan pakaiannya, lalu membersihkan tulang-tulang di sekitarnya. Nona, Bai Su, yang menjaga bagian luar, dengan cepat menyapu lantai 3 dan melihatnya dengan saksama. Tidak ada, aku hanya bermain dengan adik laki-laki itu daripada pedang, dan aku tidak sengaja memukul adik laki-laki itu. Nalan Bing menjelaskan, namun, hatinya bertanya-tanya mengapa Ye Xuan tidak diracuni. Selama Ye Xuan diracuni, maka Nalan Bing dapat menggunakan alasan untuk membunuh Ye Xuan, dan alasan ini adalah kecantikan Ye Xuan, dan dia ingin memilikinya. Sayangnya, Ye Xuan bereaksi sangat cepat. Dia mengambil langkah lambat dan melarikan diri oleh Ye Xuan, yang meninggalkan loteng, tampak muram. Dia tidak menyangka bahwa dia hampir menemui bencana besar. Nalan Bing ini, bahkan memasang jebakan untuk menyakitiku, ingin aku meracuni di tengah musim semi, dan kemudian menyerbunya, lalu dia bisa membunuhku dengan cara yang logis. Di lubuk hati Ye Xuan, dia juga sangat takut. Jika dia mengambil langkah yang lebih lambat, Nalan Bing mungkin akan tertembak. Pada saat itu, racun tulang Bai Mei di rumah adalah buktinya, dan dia akan mati. Aku hanya tidak tahu mengapa Nalan Bing ingin membunuhnya. Mengapa, nak? Apa yang telah kamu lakukan? Tepat ketika Ye Xuan kembali ke pelataran luar, suara Mo Sui juga terdengar di telinganya. Ye Xuan menoleh untuk melihatnya dan menemukan bahwa Mo Sui mengikuti. Kamu membiarkanku melihat apa? Ye Xuan bertanya. Kamu katakan saja padaku, apakah ada?
Tidak peduli apa jawabannya, aku akan memberikan naga itu kepadamu. Mo berkata dengan dingin. Namun, dikatakan bahwa aksinya bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari semua orang. Kamu berikan padaku dulu, aku akan memberitahumu lagi. Yesuan tidak bisa mengatakan pakaian darah Mo konyol, Nalan memiliki tanda lahir merah muda di depan dadanya. Baiklah, ambillah. Pakaian darah Mo juga sangat populer, mengatakan untuk memberikannya. Dia langsung melemparkan keterampilan rahasia Yanlong yang tak tertandingi kepada Yesuan. Aku menggosok. Yesuan terkejut lagi. Karakter Moxie ini unik. Sebelum itu, dia berteriak dan menjerit dan membunuh. Sekarang dia telah bekerja sama dengannya. Dia benar-benar melihat hantu itu. Hei, transkrip Yanlong Wushuang berhasil. Sistem meminta. Namun, ini belum berakhir. Hei, kekuatan magis ini untuk pertumbuhan. Itu juga merupakan nada perintah sistem. Kekuatan magis yang tumbuh. Yesuan mengambil waktu sejenak dan melihat instruksi untuk mengetahui bahwa setelah pertumbuhan masyarakat Sentong, selama kristalisasi superfagositosis digunakan, itu dapat ditingkatkan, bahkan jika itu dalam suasana hati dan lingkungan yang rusak, itu dapat digunakan. Singkatnya, dia dapat menggunakannya untuk waktu yang lama. Wah, haha, Mo Sui ini rugi besar. Dia pikir aku tidak akan mempelajari Yanlong Wushuang ini. Dia benar-benar membantuku. Hati Yesuan sudah senang. Pakaian darah Mo tidak tahu bahwa dia memiliki sistem menelan super, jadi dia lebih murah. Karena Moxie ini telah memenuhi janjinya, Yesuan juga orang yang baik untuk memberitahunya tentang berbagai hal. Yah, tanda lahir yang kamu katakan, dia memang memilikinya. Yesuan mengangguk. Benarkah? Mendengar ini, tubuh Mo yang berdarah bergetar dan berkata, seperti apa? Pakaian darah Mo adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Tentu saja, Yesuan tidak akan begitu yakin. Seperti itu, Yesuan menggerakkan satu jarinya dan menggambar sebuah simbol di tanah. Itu adalah tanda lahir yang dilihatnya pada Nalan Bing. Setelah melihat ini, mesin pembunuh di tubuh Mo Sui muncul, dan keduanya berteriak. Benar saja, ini si buta. Mantel darah Mo hendak memakan orang. Awalnya dia tidak yakin, dan sekarang dia bisa yakin. Nalan Bing ini adalah orang yang dicarinya. Pakaian darah Mo benar-benar mencari Nalan Bing ini. Kenapa? Yesuan sangat bingung. Namun, dia merasakan hawa membunuh dari mantel darah Mo. Tampaknya pakaian darah Mo mencoba membunuh Nalan Bing ini. Hanya saja Nalan Bing ingin membunuhnya. Selama Mo Wenyi membunuh Nalan Bing, potensi krisis akan terpecahkan. Setelah jas dingin, Mo Sui menghilang ke tempat semula. Selanjutnya, dia harus merencanakan rencana untuk membunuh bajingan Nalan Bing. Melihat bagian belakang kepergiannya, Yesuan sangat tidak berdaya. Dia juga ingin membunuh Mo Sui, untuk tujuan balas dendam, tetapi pakaian darah Mo ada di depannya, tetapi dia tidak berani menembak. Bagaimanapun, di kaki Akademi Chang Utara, jika dia tertembak, sesuai dengan aturan Akademi Chang Utara, dia harus dibunuh. Bagaimana dia akan terus menyelidiki ketika dia tiba? Tanah dan mantel darah mencari orang yang sama. Jadi, apakah pemerintah tanah juga akan menangkap Nalan ini? Yesuan menjaga pikirannya. Tujuan kedatangannya adalah untuk melihat apakah masalah ini terkait dengan leluhur Yin dan Yang, tetapi dia tidak punya waktu untuk bertanya. Namun, dia harus berhati-hati, karena Nalan Bing tidak tahu mengapa dan ingin membunuhnya. Selain itu, saya masih ingin bersih. Kalajengking ini, bahkan meracuni saya. Jika saya tertangkap, saya pasti telah menelanjangi Anda. Yesuan berkata dengan marah. Namun, saat ini, booming, tiba-tiba suara keras terdengar di telinganya. Dia menoleh dan melihat ada semburan asap di sisi kiri. Mungkinkah seseorang tidak dalam kondisi prima dan melakukan tembakan besar? Namun, pada saat berikutnya, tempat lain juga mengeluarkan suara keras. Booming, booming, booming. Setelah suara keras lainnya, seluruh pelataran luar tiba-tiba menjadi membara dan berteriak berulang-ulang. Apa yang terjadi? Yesuan sangat terkejut. Dia berbalik dan melihat seorang sarjana kekar telah membunuhnya. Nak, jangan salahkan aku, pergilah ke neraka. Sarjana kekar itu, memegang pedang panjang, memukul kepala Yesuan. Ingin membunuhku, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk lingkungan 6 poin ini. Yesuan tidak berani membuat 377. Dia segera berjabat tangan dan menggoyangkan pedang di tengah gempa bumi. Yanlong tak tertandingi.
Trik ini adalah apa yang baru saja dia pelajari, dan itu masih merupakan aksi Mo Xuei, kekuatannya tidak buruk. Dalam sekejap mata, sarjana kekar itu ditelan oleh naga dan berubah menjadi abu terbang. Kekuatan yang bagus. Ye Xuan menelan ludah, tetapi untuk menggunakan trik ini, dia menghabiskan lebih dari setengah kemarahan. Untungnya, dia memiliki darah dewa kehidupan, jika tidak, itu hanya dapat digunakan sekali dalam waktu singkat. Setelah kematian buku kekar itu, Ye Xuan bergegas dan membawanya ke tempatnya. Pandangan ini, menemukan petunjuknya. Itu tidak baik, itu adalah sekte suci bulan dan pemerintah. Seseorang berteriak, terima kasih kepada bulan, sial. Kedua kekuatan ini, Ye Xuan secara alami akrab. Ternyata, Ye Xuan tiba-tiba mengerti. Kali ini, Akademi Chang Utara banyak terdaftar, dan ada banyak sifat. Tentu saja, ada banyak mata-mata yang bergabung. Namun, mata-mata ini sekarang sedang bertempur dan ingin melakukan sesuatu. Namun, kelompok penyembah ini dan mata-mata pemerintah setempat hanyalah pelopor. Makanan pembuka yang sebenarnya masih ada di belakang. Hahaha, para kutu buku Akademi Chang Utara, semuanya menyerahkan Lao Zi untuk mati. Langit tiba-tiba menyapu sekelompok orang, dan seorang pria parubaya menuju ke sana. Kemudian, di pelataran luar, ada satu orang yang terjun ke langit dan merupakan pria tua berambut putih yang sedang memeriksa kuil. Sembahlah bulan, kamu sangat berani. Pria tua berambut putih itu berteriak, dan dia mengorbankan peta harta karun dan menggunakan kekuatan Vientin untuk mempersembahkan peta harta karun itu. Apa peta sungai gunung itu? Sayangnya, sepasang gunung dan sungai ini hanya palsu, kecuali jika itu asli, itu tidak akan berpengaruh padaku. Pria parubaya itu menuju ke arah dingin kali ini, ada banyak orang yang datang untuk menyembah bulan, tetapi mereka juga bergabung dengan para pembunuh daratan. Meskipun kekuatan ini kuat, itu masih tidak dapat mengguncang Akademi Chang Utara, tetapi tujuan mereka bukan untuk membuat kekacauan. Di pelataran luar, itu telah menjadi kekacauan, karena semua orang mengenakan kostum para sarjana. Satu-satunya hal yang dapat dibedakan adalah para siswa di pelataran dalam Akademi Beichang. Namun, mereka tidak dapat membedakan mana yang merupakan orang-orang yang menyembah bulan dan daratan, dan mana yang merupakan sarjana sejati. Namun, orang-orang yang menyembah bulan dan para biksu ajaib mempraktikkan kekuatan magis, dan peta harta karun sungai gunung milik lelaki tua berkepala putih itu keluar, yaitu, banyak orang memiliki gejala ketidaknyamanan. Di dasar Ye Xuan merasa sedikit, itu untuk membunuh lagi. Kali ini adalah krisis Akademi Beichang, tetapi apa hubungannya dengan dia? Tepat, dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Dia hanya 5 kali dalam pembersihan lingkungan, dan itu bukan yang terbaik di pengadilan asing ini, jadi itu menarik banyak perhatian orang. Nak, mati. Orang lain yang tidak putus asa, memegang belati dan membunuh Ye Xuan. Badai petir, Ye Xuan langsung menghancurkan guntur di tangannya, dan langsung jatuh ke dada pembunuh tanah, dan mengubahnya menjadi kokain. Jangan lihat Ye Xuan, tetapi kekuatan kelimanya tidak terlalu lemah. Kekuatannya tidak lemah. Dia berani datang kepadanya untuk mencari masalah ketika dia berada di lingkungan 6 poin. Itu benar-benar mencari kematian. Pada saat yang sama, dia juga berpikir bahwa tindakan pemerintah setempat dan penyembahan bulan, apakah itu untuk menyelamatkan mereka yang dibawa pergi oleh Akademi Utara? Atau apakah itu tujuan lain? Saat dia merenungkan, ada beberapa sosok di halaman dalam Akademi Beichang. Beberapa orang ini adalah akademisi Akademi Beichang, yang semuanya sama artistiknya. Sembahlah bulan, tanah, hari ini, jangan biarkan kamu kembali. Di udara, ada juga pertempuran yang pecah, tetapi itu pada tingkat yang ideal. Kali ini, penyembahan bulan dan Amerika Serikat, tanah penuh hampir 10 yang terbaik. Namun, Akademi Beichang tidak lemah, bagaimanapun juga, ini adalah markas mereka. Dalam sekejap mata, kenyamanan ganda adalah untuk mulai bertarung. Ye Xuan membunuh mereka yang melihatnya dan mengamati pertempuran di udara. Puncaknya bisa menjadi penguasa suasana hati, kuat, jika dia bisa mengambil tubuh, itu akan bisa menerobos. Namun, dia merasa bahwa tindakannya tidak sesederhana itu. Yah, pakaian darah Mo. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menemukan napas Mo Xuei, yang terakhir sedang bergegas menuju pelataran dalam. Moxi ini juga seorang pembunuh pemerintah, tetapi kali ini dia dan pemerintah tidak berada di satu pihak.
Memikirkan hal ini, Yesuan segera menindaklanjutinya. Momoyi kali ini, apakah akan membunuh Nalanbing? Dalam hal ini, dia mungkin dapat menyatukan Nalanbing, membunuh Moxie, dan kemudian menyelesaikan misi balas dendam, dan mendapatkan hadiah berupa poin menelan 3 poin. Oh, hari ini adalah kematianmu. Yesuan mencibir dan mengikuti. Ada banyak sarjana tua di pelataran dalam Akademi Beichang, tetapi Yesuan dan Mo Suei mengenakan kostum pelataran dalam, dan pemandangannya sangat kacau, sehingga kekuatan membunuh pada mereka ditutupi, tetapi itu tidak menyebabkan orang lain perhatikan. Segera, mereka memasuki pelataran dalam. Benar saja, Yesuan berharap bahwa setelah Moxie memasuki pelataran dalam, dia pergi ke loteng Nalanbing. Namun, Nalanbing adalah putri dekan Akademi Beichang, dan pasti akan ada perlindungan Tuan. Benar saja, pemujaan bulan dan daratan ini ada di timur, orang-orang di pelataran luar hanya menunda waktu, kekuatan utama yang sebenarnya sudah mengelilingi bagian belakang Akademi Chang Utara. Yesuan merasakan napas yang kuat dari stok, semuanya adalah Master 8 kunci dan 9 kunci. Di pelataran dalam, pertempuran yang sama pecah. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba ingin menyerah mengejar pakaian darah Mo, ingin terlebih dahulu mempromosikan ranah, karena dia dan pakaian darah Mo adalah 5 kali sama. Mantel darah adalah reinkarnasi. Dalam kasus kelas yang sama, Yesuan tidak yakin untuk membunuhnya, tetapi jika Gao Mo adalah ranah, maka itu jauh lebih baik. Hei, mari kita tinggalkan hidupmu dulu. Setelah aku menerobos ke 6 tempat, aku akan membunuhmu dengan aksimu. Yesuan memutuskan untuk menyerah dan kemudian bergabung dalam pertempuran di pelataran dalam. Para sarjana di pelataran dalam telah membela Yesuan, karena kekuatan membunuh Yesuan terlalu kuat, dan itu juga merupakan pembunuh bulan atau daratan. Namun, setelah mereka melihat serangan Yesuan terhadap orang-orang yang menyembah bulan, mereka tahu bahwa Yesuan adalah miliknya. Yanlong tidak ada bandingannya. Yesuan memegang pedang yang mengejutkan dan mengeluarkan pedang. Naga api yang terdiri dari campuran kekuatan yang membuat marah dan Vientiane menyerang seorang master yang merupakan 8 poin yang terpencil. Master ini sedang melawan seorang sarjana tua. Awalnya dia tidak menempatkan Yesuan di matanya. Dengan munculnya serangan ini, dia tahu bahwa Yesuan tidak pandai dalam hal itu. Boom! Master penyembah bulan ini telah terbanting, tetapi karena perbedaan besar antara alam, tindakan Yesuan hanyalah pukulan berat baginya. Guru itu cantik. Sarjana tua itu meneguk minuman keras dan menggunakan kekuatan Vientiane untuk memadatkan matahari kecil di kepalanya. Begitu matahari kecil ini muncul, guru penyembah bulan itu panik. Zheng Yang melengkung, matahari membakar langit. Jangan, guru iblis bulan ini, tubuhnya mulai berasap, rana sekejap mata jatuh ke 6 yang jernih. Memanfaatkan kesempatan ini, Yesuan dengan cepat menyapu dan langsung menusuk jantung penyembah ini. Guru, terima kasih. Setelah sarjana tua itu berteriak, dia berbalik dan pergi untuk membantu orang lain. Para sarjana di Akademi Chang Utara rendah hati dan bersatu. Pertempuran ini sangat penting, jadi mereka akan menghemat waktu untuk rampasan dan membantu orang lain. Dengan cara ini, itu lebih murah. Haha, berikan cincin Qianjie 8 poin yang terpencil. Yesuan benar-benar tertawa dan menutup mulutnya. Meskipun tidak banyak barang, nilainya hanya sekitar 500.000 hati, tetapi 1 atau 2 lagi, dia dapat menerobos ke 6 kali. Pada saat ini, tiba-tiba ada napas berdarah di kejauhan. Yesuan berbalik dan melihat bahwa langit ditutupi oleh karakter berdarah besar. Ini adalah buku darah ke-6 dari daftar terkenal, dan itu masih benar. Yesuan mengenalinya, dan ada perkiraan bahwa pemain kuat dalam suasana hati sedang bertarung. Apakah itu peta harta karun sungai gunung atau buku darah Wanzi, atau ukiran batu ajaib kota, itu adalah senjata ajaib. Juga karena ini bahwa ratusan tahun yang lalu, penyembahan bulan hanya dibunuh oleh sepotong film, dan butuh ratusan tahun untuk bangkit kembali. Saya mendengar bahwa kata pertama dalam daftar mahakarya tidak hanya dapat membunuh kota, tetapi juga menekan orang-orang biasa. Yesuan agak penasaran di dalam hatinya. Saya tidak tahu, hal yang sebenarnya tentang kata pembunuh ini ada di tangan siapa. Namun, dia tidak dapat mengatur sebanyak itu. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk segera meningkatkan kekuatannya. Dia harus menerobos dan kemudian membunuh darah, meskipun konsumsi Yanlong Wushuang besar, tetapi Yesuan memiliki darah dewa kehidupan, dan akan segera dapat menggunakannya lagi.
Saat ini, Yesuan adalah sepasang kaki, seluruh orang itu meledak untuk membantu seorang sarjana tua di dekatnya. Saudaraku, aku akan membantumu. Yesuan menyesap dan mengambil pedang melawan musuh. Yanlong tak tertandingi. Naga ini berteriak ke arah musuh, tetapi kali ini musuh adalah pembunuh tanah, sangat cepat, langsung menghindari pukulan itu. Namun, untuk menghindari serangan ini, ia ditikam oleh sarjana tua itu dan sejumlah besar darah tiba-tiba muncul di perut. Kemudian, Yesuan secepat kilat, dan bergabung dengan sarjana tua itu untuk membunuhnya. Sarjana tua ini juga sama seperti sebelumnya. Setelah membunuh orang, ia dengan cepat berbalik dan pergi untuk membantu orang lain. Adapun rampasan pembunuh tanah ini, itu adalah Yesuan. Masih sedikit, sekitar 1 juta hati. Di jantung hati Yesuan, Yu Guang menyapu dan akhirnya jatuh pada beberapa sosok. Di depan sisi kirinya, ada medan perang 6 orang. 3 cendekiawan tua dari Akademi Chang Utara membentuk pertempuran 3 pedang untuk menghadapi musuh. Selama ketiga musuh terbunuh, Yesuan hampir bisa menerobos. Namun, pada saat ini, tiba-tiba napas yang kuat menyapu. Melewati lingkungan itu ada 9. Itu adalah siswa berwajah giok. Wajah giok lahir, haha, bulan sudah mati. Tuan Nalan, bunuh mereka. Dengan munculnya ceruk berwajah putih ini, semua cendekiawan telah mendidih, karena cendekiawan berwajah giok ini adalah 9 poin. Ini adalah jenius Akademi Beiguan yang paling mungkin untuk menerobos suasana hati sebelum usia 25 tahun dan membuka kejeniusan Yuanfu. Pada saat yang sama, cendekiawan berwajah giok ini disebut Nalanji, putra dekan, yang merupakan saudara laki-laki Nalanbing. Pada saat ini, siswa berwajah giok Nalanji tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari cincin Qiankun. Ini adalah patung, sedikit 4, tidak tahu apa itu. Namun, dalam patung ini, Nalanji menggunakan kekuatan Vientin untuk memproyeksikan pembesar, tetapi malah memuntahkan darah dari beberapa master sihir di sekitarnya. Itu ukiran batu ajaib kota, pergi. Para master bulan itu menyembah belenggu dan segera mundur. Jangan biarkan mereka pergi, kejar. Murid berwajah giok Nalanji minum. Para cendekiawan memiliki moral yang tinggi dan segera mengejar kemenangan. Namun, arah yang ditempuh orang-orang ini sangat menakjubkan. Mereka pergi ke loteng es Nalan. Tidak bagus, saudari. Nalanji mengubah wajahnya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia buru-buru meraih batu ajaib kota dan terjun ke loteng. Yesuan tiba-tiba tercerahkan dan bergegas untuk mengikutinya. Namun sebelum itu, dia harus menerobos. Pedang janji Tuan. Yesuan menatap pembunuh dari 3 pemerintah daerah, dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan pedang. Boom! Di bawah karakter kekaisaran, ketiga pembunuh itu hancur berkeping-keping dan kemudian dibunuh oleh 3 sarjana Sacai. Terima kasih untuk adik laki-laki, pergi, ikuti jejak para master, dan bunuh film dengan bulan. Ketiga sarjana itu begitu terkoyak perang sehingga mereka bahkan tidak melihat cincin Qiankun, dan mereka mengikutinya. Meskipun usia mereka lebih besar dari Nalanji, Nalanji menerobos ke anak berusia 9 tahun yang terpencil pada usia 21. Itu adalah jenius pertama dari Akademi Chang Utara, dan master itu tidak berlebihan. Adapun 3 tubuh, itu secara alami lebih murah. Haha, keren. Yesuan bergegas dan mengambil 3 Qian Jie. Hei, tuan rumah telah menerobos ke 6 keajaiban. Hei, Megatron menerobos. Hei, Lei Mingzu menerobos. Serangkaian 3 perintah sistem berbunyi. Yesuan menerobos ke gerbang berujung 6. Megatron dan Lei Mingzu juga menerobos ke gerbang berujung 8. Jika dia memainkan kartu itu, diperkirakan itu tak terkalahkan di ruang lintasan. Darah Mo, kamu tidak mati. Mata Yesuan melebar dan dengan cepat menyusul sarjana giok itu. Pada titik ini, dia agak jelas. Sebelum jubah darah Mo ditemukan bukan 1 orang, tetapi 2 orang. Nalanbing telah dikonfirmasi, lalu yang satunya lagi. Saya khawatir ini adalah murid berwajah giok Nalanji. Orang-orang yang ditemukan di pemerintahan setempat adalah Nalanji dan Nalanbing, sama seperti ada kebencian terhadap iblis dan Akademi Chang Utara, jadi kedua belah pihak bergandengan tangan, satu membunuh dan satu merebut. Namun, Yesuan masih tidak tahu mengapa negeri itu mencari Nalanji dan Nalanbing. Mungkinkah kedua orang ini juga reinkarnasi? Pikiran ini terlintas, yaitu, biarkan Yesuan bersinar. Ya, reinkarnasi, mereka pasti reinkarnasi.
atau bagaimana mereka mencarinya. Yesuan tiba-tiba bereaksi. Jubah darah Mo, seperti dia dari tanah suci Penglai, mengapa dia begitu membenci Nalan Bing, dan bahkan menunjukkan pembunuhannya. Maka hanya ada satu kemungkinan, Naranger dan Nalan Bing semuanya adalah reinkarnasi. Ternyata, sekarang Yesuan akhirnya mengerti tujuan Mo Xuei. Saya khawatir Nalanji dan Nalan Bing ini adalah kebencian dari kehidupan terakhirnya. Setelah kedua belah pihak bertarung, mereka menggandakan luka mereka. Namun, pakaian darah Mo pertama kali terbangun, dan saudara-saudari belum terbangun, jadi pakaian darah Mo harus terlebih dahulu menyingkirkan saudara-saudari. Setelah menebak seluk-beluknya, Yesuan mengikuti jejak sarjana berwajah giok ini yang memiliki ratusan sarjana tua. Benar saja, tidak menunggu Yesuan mendekat, dia hanya merasakan atmosfer sekelompok master, setidaknya 7 runcing, 700. Kali ini, pemujaan bulan dan pemerintah daerah juga berada di bawah darah. Untuk menangkap 2 orang, kita harus berkorban begitu banyak. Namun, reinkarnasi setidaknya yang terkuat dari reinkarnasi, bahkan jika itu adalah Master Nirvana dan berumur panjang, apa itu? Ketika siswa berwajah giok dan orang lain datang ke gunung belakang, mereka menemukan bahwa Nalan Bing sudah dibelenggu, dan orang yang meninggalkannya adalah seorang pembunuh. Sialan, sarjana berwajah giok itu melihat bahwa saudara perempuannya adalah tiram, dan dia juga marah. Kakak, Nalan Bing dikam musuh berteriak. Pemujaan bulan dan prefektur sudah direncanakan sebelumnya. Satu pihak bertanggung jawab untuk memainkan penyerang di kaki gunung, memimpin Master Akademi Chang Utara, dan pihak lain sekali lagi menarik perhatian Master. Tujuan sebenarnya ada di loteng ini. Sekarang tujuan mereka sudah setengah jalan. Mi Giok, Nalanji, pembunuh itu, yang sedang menuju, mencengkeram leher Nalan Bing dengan satu tangan dan menatap Nalanji. Tidak buruk, Naranger mengangguk dan berkata, biarkan saudara perempuanku, berapa banyak iblis, aku akan memberimu. Tidak, aku tidak ingin menjadi iblis. Pembunuh yang cerdik itu menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu inginkan? Tanya Nalanji, seorang siswa berwajah giok, dengan cemberut. Dia dan saudara perempuannya Nalan Bing adalah sepasang naga dan bayi. Mereka sangat baik sejak kecil. Sekarang mereka melihat Nalan Bing diborgol, dan dia juga ingin marah. Namun, Nalan Bing ada di tangan pihak lain, tetapi dia tidak berani melakukannya dengan mudah. Seperti ini, kau bermain denganku. Jika kau menang, aku akan melepaskan adikmu. Jika kau kalah, kau harus menyerahkanku. Kata pembunuh itu, buku berwajah giok itu mengernyitkan dahi dan kerutan, dan tiba-tiba teringat tindakan pemerintah baru-baru ini. Pemerintah setempat telah menangkap saudara-saudari baru-baru ini. Dia kebetulan memenuhi persyaratan ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemerintah tidak membutuhkan begitu banyak saudara dan saudari, tetapi sedang mencari saudara dan saudari. Sepasang saudara dan saudari ini, dia dan Nalan Bing. Namun, untuk menyelamatkan Nalan Bing, siswa berwajah giok Nalanji hanya bisa setuju. Oke, aku akan melawanmu. Naranger mengangguk. Dia adalah 9 poin dalam kegelapan, dan pembunuh di depannya seperti suasana hati, dan keduanya berada di alam yang besar. Namun, Nalanji ini adalah jenius pertama Akademi Beichang, dan mungkin tidak dapat menantang. Kakak, kamu harus menang. Tidak, kamu bisa menang. Pembunuh negeri itu benar-benar jahat. Mengapa kau tidak mengirim orang yang lewat untuk bertarung dengan saudaramu? Itu terlalu rendah. Sekelompok sarjana berteriak di sana. Namun, pihak lain adalah seorang pembunuh. Itu adalah pembunuh yang tidak menggunakan sarana untuk mencapai tujuan. Apa maksudnya? Hei, bocah itu benar-benar berani. Pembunuh imajiner itu mencibir dan menukik ke depan. Sarjana berwajah giok itu juga mengukir batu ajaib kota dan keluar. Ukiran batu ajaib kota ini, terhadap orang-orang yang menyembah bulan, memiliki efek mengejutkan yang sangat bagus, tetapi bagi si pembunuh, itu belum tentu efektif. Karena si pembunuh belum tentu mengolah kekuatan sihir, jelas bahwa si pembunuh ini siap, dan dia tidak berlatih sihir. Oleh karena itu, pertempuran ini tidak adil. Pada saat ini, Yesuan, yang sedang menonton di bawah, juga diam-diam menatap mata dengan wawasan. Dia menemukan bahwa darah Mo tidak ada di sana. Naranger dan Nalan Bing ini, bukankah musuh darah Mo? Moxie ini datang lebih awal dariku, di mana pria itu? Yesuan sangat bingung karena dia tidak menemukan mayat Mo Xuei di tanah.
Hanya ada satu mayat wanita kulit putih di tanah, yaitu pembantu Nalan Bing. Adapun mantel darah Mo, tidak ada bayangan. Mungkin sebelum kedatangan Mo Sui, orang-orang di pemerintahan setempat sudah terbunuh, jadi dia menyembunyikannya lagi. Ye Xuan memikirkannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Nalan Bing, yang telah dibelenggu, dirantai dan kemudian dibawa pergi oleh seorang tuan yang diasingkan. Apa yang kamu lakukan? Buku wajah giok itu terkejut dan buru-buru berteriak. Anak-anak, lewati aku dulu, kalian berhak mengejar. Sang penguasa suasana hati, mengambil handuk, memperlihatkan pisau dan wajah. Jika demikian, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Sarjana berwajah Nanalanji tidak berkata apa-apa, langsung membunuh masa lalu dengan pedang panjang. Pisau dan pembunuh juga mengepalkan tangan mereka dan menyambut mereka. Ada perbedaan mendasar antara yang terpencil dan yang imajiner. Setelah menerobos kemuliaan menuju suasana hati, ia akan membuka Yuanfu di satu bagian tubuh. Yuanfu ini dapat digunakan untuk menyimpan gas yang membuat marah, dan kemudian memadatkan biaya kehidupan. Kehidupan ini jauh lebih kuat daripada gas yang sebenarnya. Jika penguasa suasana hati adalah seorang master yang berat, Anda dapat membuka Yuanfu. Jika suasana hati adalah 2, itu adalah 2 Yuanfu, dan seterusnya. Jika suasana hati adalah 9, itu adalah 9 Yuan. Yuanfu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan dan kekuatan fisik jiwa, tetapi juga memadatkan naluri kehidupan, sehingga bukan orang biasa yang dapat mengatasi tantangan tersebut. Meskipun murid berwajah giok Nalanji ini kuat, tetapi pihak lain juga seorang pembunuh yang telah bertempur 100 kali, hanya untuk bertarung, Nalanji telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Namun, ini juga sangat bagus, lagi pula, pastru biasa adalah 9 kali lipat, saya khawatir itu telah dibunuh oleh pembunuh pisau. Murid Mi Giok, sangat bagus, tetapi tujuan saya hari ini bukan untuk membunuh. Pisau dan pembunuh menyala dan napas tiba-tiba naik. Jika suasana hati menjadi 2 kali lipat. Apa? Murid berwajah giok Nalanji terkejut, dan pihak lain benar-benar menyembunyikan wilayahnya. Ini sudah berakhir, bahkan jika pihak lain hanya yang serius, sulit untuk dikalahkan dengan kekuatannya. Sekarang ini adalah situasi yang berpikiran ganda, yang mengerikan. Nak, datanglah padaku. Kecepatan pisau dan pembunuh itu meledak seketika, dan itu langsung jatuh ke murid berwajah giok, lalu meraihnya dengan satu tangan dan berjongkok. Di leher murid berwajah giok. Baiklah, sarjana berwajah giok, langsung berjongkok. Guru, cepat, cari dekan, masternya tertinggal. Dekan ada di sisi lain, dia ditahan. Sekelompok buku panik, wanita-wanita berbakat di hati mereka ditangkap, dan sekarang para master juga ditangkap, yang merepotkan. Pisau dan pembunuh itu sama anehnya dengan mereka, bahkan jika mereka semua bersama-sama, saya khawatir mereka tidak dapat saling membantu. Kecuali Anda mengganti pembunuh pisau dengan Master Bulan, Anda mungkin dapat memainkannya. Pada saat ini, Nalan Bing sudah dibawa pergi oleh orang-orang. Sekarang Nalanji juga terbunuh oleh pisau, maka misi pemerintah selesai. Ayo pergi. Pembunuh pisau itu mendengus dan semua orang mulai mundur dengan cepat. Pada saat ini, langit tiba-tiba menyapu sesosok tubuh. Lepaskan dia. Sebuah suara berat menyebar, dan kemudian ada seorang pria berbaju biru yang direnggut. Presiden, dekan datang. Haha, kelompok pembunuh ini sudah mati. Bagaimana mungkin anggota partai yang menyembah bulan lainnya, bagaimana mungkin kita bisa memperebutkan kita, mereka akan terluka parah. Dengan kedatangan pria berbaju hijau ini, perang semua cendekiawan melonjak. Pria berbaju biru ini adalah dekan Akademi Chang Utara saat ini, Nalan Hao. Lepaskan dia. Setelah Naranha tiba, dia mengarahkan pandangannya pada Naranger dan meneguk kalimat rendah. Oh, itu tidak bisa dilakukan. Pembunuh pisau membuka mulutnya dan tersenyum, membelenggu Nalanji, dan langsung melemparkannya ke orang lain, berbisik bahwa dia pergi dulu. Ya, pembunuh imajiner tersembunyi lainnya meninggalkan Naranje secara langsung. Ayah, adikku telah dibawa pergi. Naranger tidak dapat menggunakan kemarahan saat ini dan harus minum. Tinggalkan aku. Naranhao sangat marah dan langsung menembak. Oh, tidak semudah itu. Pisau dan pembunuh juga minum minuman rendah dan menyambut mereka. Sementara itu, dua master yang sama-sama artistik dan artistik mulai bertarung, dan kelompok cendekiawan di bawahnya juga ingin bergerak. Mereka ingin membunuh masa lalu secara langsung, dan membunuh orang-orang yang berada di tanah dan menyembah bulan.
Namun, masih ada satu atau dua master konsepsi artistik. Jika mereka melakukannya, saya khawatir kerugiannya akan berat. Namun, pertempuran ini tidak akan berlangsung lama, karena anak-anak yang ditangkap adalah anak-anak Naranhao. Pembunuh tanah, aku ingin kau mati. Naranhao meraung di langit dan mengambil sepotong kaligrafi dan lukisan langsung dari cincin Qiankun. Hei, kaligrafi dan lukisan sedang berlangsung, dan Naranhao menggunakan kekuatan Vientin untuk mendorong dan memperbesar. Bunuh.